Baik teman-teman, jadi pertama kita belajar EI dulu ya. Eh, ini kan memang bacanya EI ya, tapi kalau misalnya dia berfungsi sebagai milik, ini kan jadi EI-nya ini kan artinya milik ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak S gitu. Jadi eh, kalau kita bilang ini adalah suku kata yang dipakai untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Nah, teman-teman tuh kalau dalam bahasa Inggris bisa ngomongnya tuh dengan mutis friends gitu kan. Jadi kan kalau kita mau bilang benda atau sesuatu atau hal punya seseorang, punya suatu benda yang lainnya, kita kan biasa menempelkan S di belakangnya kan. Misalnya apa brothers ice cream gitu kan. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan milik atau punya gitu ya. Misalnya es krim punya Mutia, buku milik Mutia, seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau pendek-pendek gitu kan kita nggak pakai kata punya gitu ya. Sering banget dihilangkan ya. Es krim punya Mutia, ya udah ini es krim Mutia gitu kan. Buku milik Mutia, ini buku Mutia udah seperti itu. Sama dalam bahasa Korea pun sebenarnya banyak dihilangkan. Tapi apa kadang-kadang kalau kalimatnya panjang dikhawatirkan ambigu si ei ini dipakaikan. Nah, pada saat dia fungsinya sebagai suku kata yang menunjukkan kepemilikan atas suatu benda, dia dibacanya bukannya ei tapi i gitu ya. Hmm, Astagfirullahaladzim. Bukannya i tapi e ya. Jadi di sini kita nggak bilang muti cinggu tapi mutie cinggu gitu ya. Muti cinggu ka anigo, muti cinggu gitu ya. Jadi ngomongnya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam percakapan itu sering sekali dihilangkan, kita boleh ngomong mutie cinggu, tapi umumnya hanya Muti Cinggu gitu ya. Sama aja kayak kita kan teman milik Mutia gitu, teman punya Mutia kita nggak ngomong kayak gitu kan, walaupun tidak salah, tapi kita ngomongnya udah aja teman Mutia seperti itu ya. Ini gampang kok teman-teman. Di bawahnya banyak contoh-contoh bagaimana caranya. Jadi saya nggak banyak menjelaskan melalui eh, kata-kata melalui apa audionya gitu ya. Nanti di bawah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, saya menjelaskan lagi ya. Di sini kita bisa lihat apa namanya peraturan-peraturan atau batasan-batasan di mana ei atau itu digunakan. Yang pertama, ei itu bisa dihilangkan. Jadi karena bisa dihilangkan, jadi teman-teman tuh seringkali mungkin mendengar si ei-nya itu tidak digunakan. Padahal sebenarnya bisa digunakan, tapi karena kalimatnya pendek, umumnya dihilangkan. Kayak kita aja, misalnya pulpen milik Mutia jadi pulpen Mutia. Ini biasanya Mutia pulpennya Anira, Mutia pulpen aja, gitu aja pakainya. Lalu kalau pada saat dia itu misalnya menempelnya eh, dengan kata ganti seperti aku, saya, nanti eh, bisa disingkat menjadi seperti ini. Contohnya Sina sama nah gitu ya disingkat menjadi ne. Lalu si Jo yang saya tadi kan aku ya. Si Jo yang saya menempel sama jadi coe itu disingkat menjadi J gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih kata ne misalnya kayak ne pen, ne bolpen
Cejib itu sebenarnya ne sama j-nya merupakan singkatan dari na dan coe gitu ya. Sebagai contoh di sini, 이건 나의 책이에요. bisa singkat menjadi 이건 내 책이에요. 정우는 저의 친구예요. 정우는 제 친구. Gitu ya kurang lebih ya. Berikutnya, lalu kalau misalnya teman-teman mau bilang kayak kita aja gitu kan, mau bilang ini pulpen aku, ini pulpen saya. Kalau misalnya, hmm, kalau misalnya teman-teman tuh bilang sesuatu milik, misalnya bendanya itu benda yang sebenarnya dimiliki bersama gitu ya. Misalnya kayak rumah itu kan sebenarnya kan bukan rumah 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 aku atau rumah saya. Sebenarnya kan kita lebih umum menggunakannya menyebutkan dengan rumah kita gitu kan. Karena rumah itu kan sebenarnya bukan milik kita, itu milik ayah, milik ibu, milik kakak, milik adik gitu kan. Nah, untuk menyebutkan benda-benda yang seperti ini yang memang punya kita juga dan punya keluarga kita juga atau punya orang lain, maka kita lebih pas menggunakan eh, kata ganti orang itu bukannya aku atau saya tapi lebih pada kita gitu. Jadi eh, dibandingkan Nejib, Urijib itu lebih alami, lebih 자연스러워요 gitu ya. Karena Jeep itu sebenarnya memang rumah kita, tapi di situ juga rumah itu juga menjadi rumah ayah, rumah ibu, rumah kakak, rumah adik gitu kan. Jadi rumah kita. Jadi lebih daripada kita mau bilang ini rumah aku, lebih dipaskan ini rumah kita atau rumah kami gitu ya. Begitupun sekolah, kalau kita bilang ini sekolah aku, dibandingkan ngomong sekolah aku, dibandingkan dengan bicaranya, ekspresinya itu ne hakyo, uri hakyo lebih 자연스러워. Kenapa? Hakyo itu bukan punya aku sendiri, bukan punya saya sendiri, tapi punya punya teman-teman, punya guru dan sebagainya. Begitupun dengan negara kita gitu kan. Kita lebih pasnya kan lebih biasanya ngomongnya negara kami, negara kita, tapi tidak negara aku. Itu kenapa teman-teman lebih sering mendengar Uri Nara dibandingin Nenara atau Jenara. Gitu ya teman-teman, ngerti ya? Jadi tadi teman-teman di atas sudah menelusuri ya apa itu bercarada, 잘못하다, 못하다. Sekali lagi, 잘하다 itu pandai. Jadi 잘하다nya itu pandai. Terus 못하다nya itu ada calnya. 못하다nya itu tidak terlalu pandai, bisa tapi tidak terlalu pandai. Lalu 못하다 sendiri artinya tidak pandai. Nah, di depan si ini apa namanya? Harus kata benda ya teman-teman. Makanya sebenarnya si pandai carada, si 잘못하다 sama tidak pandai si mothada ini selalu menempel dengan kata kerja yang ada hada-hadanya gitu kan. Kalau tadi teman-teman telusuri di atas itu semuanya pasti yang belakangnya itu eh, yang kata apa namanya nya itu kata benda yang menempel dengan nya itu umumnya menempel sama kata kerja yang ada gitu ya. Jadi apa namanya di depan nya itu harus kata benda kayak kongbur hada, kongbu itunya kan kata benda. Terus nonggu hada, nonggunya itu kan kata benda. Makanya nonggu를 잘하다, nonggu를 잘 못하다, nonggu를 못하다 gitu. Jadi di depannya itu semua yang sebenarnya statusnya kata benda. Walaupun tadi kalau kita lihat misalnya tidak pandai eh, tidak pandai
memasak gitu ya. Tidak terlalu pandai memasak. Memasak ini kan sebenarnya kata kerja nih kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di Koreanya itu bisa yori hada, bisa juga yori aja itu artinya memasak gitu loh. Cuman si yorinya ini walaupun artinya kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu memasak, dan memasak itu kita taunya sebuah kata kerja, tapi dia klasifikasinya sebenarnya masuk ke dalam kata benda gitu loh. Lalu eh, teman-teman mungkin ada yang nanya, lalu bagaimana kalau misalnya kata tersebut tidak bukan yang berasal dari kata kerja yang ada hada-hadanya. Misalnya kalau tadi kan kita kan udah kumbur hada, eh, nori yori hada gitu kan, terus nonggur hada, cukur hada, gimel hada gitu. Bagaimana kalau misalnya kita mau bilang tidak pandai makan ya berarti eh, tinggal kata bendanya itu kata kerja itu kita bendakan saja. Misalnya tidak pandai apa ya rata-rata namanya juga kan ya yang namanya pandai tidak terlalu pandai itu kan berarti eh, sebuah kata yang menempel sama kata kerja yang menunjukkan sebuah kemampuan. Kayak tadi kan eh, tidak pandai berolahraga itu kan kemampuan kan keahlian kemampuan atau keahlian gitu kan. Tidak pandai berbahasa Korea itu kan keahlian gitu loh. Umumnya si calhada eh mothada ini adalah apa namanya sebuah kata atau ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan atau kemampuan atau kurangnya kemampuan gitu loh. Bisa tapi tidak terlalu mampu. Nah, itu kita bisa pakai yang tidak terlalu pandai gitu ya. Kalau misalnya saya tidak pandai menemui orang gitu kan. Saya tidak pandai menemui orang. Sayanya itu kan jonan, tidak pandainya itu kan mothada gitu kan. Kalau tidak terlalu pandai kan mothada. Kalau pandai berarti jalada gitu kak. Menemui orang berarti orang menemui 사람을 만나는 곳을 못해요 gitu loh. Jadi kalau memang tidak berasal dari kata-kata yang menempel dengan hada-hada, tadi kan tidak pandai menemui orang itu kan sendiri-sendiri ya tidak pandainya pothada. Lalu menemui orang ini bentuknya belum kata kerja nih, belum kata benda nih, menemui orang gitu kan. Berarti eh, orang dulu baru menemui kan nggak mungkin kita saramel mana hada saramel mana daril kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi dia harus dibendakan dulu menjadi nengot gitu ya. Saramel mana nenggos을 잘못해요 gitu loh. Atau saya tidak pandai minum. Nah, itu bisa pakainya surel 잘못해요 sih. Atau bisa misalnya saya tidak pandai apa ya menunjukkan kemampuan tuh rata-rata kata kerja yang menunjukkan kata kemampuan itu selalu menempel dengan hada-hada sih teman-teman. Jadinya kita bisa tinggal ambil kata yang ada di depan hadanya itu. Kayak misalnya saya tidak pandai eh, apa ya teman-teman ya pokoknya belum ketemu sih ya. Saya tidak pandai memberikan nasihat itu pun joonel hada kan. Pokoknya rata-rata yang untuk menunjukkan kemampuan itu dia pasti asal katanya dari yang ada hada-hadanya. Kalau joonel hada itu kan apa namanya menasehati kan memberikan masukan berarti joonel 잘못해요, joonel 잘해요, joonel 잘못해요. Seperti kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tanya ke saya. Saya rasa cukup jelas ya dengan seperti ini. Coba kalau teman-teman lihat di poin plus yang kedua, 공부하다, 노래하다, 수영하다, 요리하다, 운동하다, 청소하다, 축구하다와 같이 니은하다 형태를 쓸 수 있는 명사와 함께 쓴다. Ini yang tadi saya bilang bahwa kebanyakan ini kita ambil apa sih namanya di depan nounnya itu kan di depan eril itu kan ada noun ya, and itu kan noun kata benda itu biasanya kata benda yang di depan erilnya itu kata benda yang kata dasarnya itu menempel dengan hada gitu kayak kongbu hada. Nah, berarti nanti nounnya itu menjadi kongbure gitu loh yang di depan niannya
itu jadinya kongburel gitu kan. Norihada yang menempel dengan realnya realnya itu berarti nore gitu kan. Nah, ini coba kita misal ambil kongbuhada gitu ya kan. Kongbuhada kan ini artinya belajar. Nah, kalau kita bilang kita mau bilang tidak pandai belajar berarti kan tidak pandainya kita tinggal ganti si hadanya ini menjadi mothada. Nah, belajarnya itu ya kita tinggal pakai kongbu. Kongbu di sini artinya pun belajar, tapi dia bentuknya kata benda. Itu kenapa dia nempel sama ere gitu loh. Pokoknya teman-teman, kata-kata yang menempel sama hada itu depannya hampir hampir keseluruhan adalah berstatus kata benda. Kayak di sini norehada, norenya itu noun. Suyonghada, suyongnya itu noun. Yorihada, yorinya itu noun atau kata benda. Undong pun begitu, congso pun begitu, cukuhada pun begitu. Kata-kata yang menempel dengan hada umumnya sebelum hada, kata yang sebelum hadanya itu adalah berstatus atau memiliki kualifikasi sebagai kata benda gitu loh. Jadi kalau nanti teman-teman mau bilang tidak pandai belajar berarti 공부를 못하다. Kalau tidak terlalu pandai belajar, 공부를 잘 못하다 gitu. Kalau misalnya pandai belajar atau jadi 공부를 잘해 berarti artinya pandai belajar atau kita bisa simpulkan lagi pintar gitu ya. Kalau misalnya tidak pandai belajar, tidak pandai bernyanyi berarti 노래를 잘 못하다. 노래를 못하다. Kalau misalnya tidak terlalu pandai bernyanyi, 노래를 잘못하다. Kalau pandai bernyanyi berarti 노래를 hada, 노래를 잘하다 gitu. Jadi si norenya ini artinya bukan lagu tapi anggap aja kita artikan sebagai bernyanyi dan sebagainya teman-teman ya. 제 동생 공부를 잘해요. berarti adik saya pandai belajar, dalam arti pintar. Juliang si 축구를 잘해요 gitu kan. 아니요, 잘 못해요. Ini role-nya ternyata bisa dihilangkan teman. 축구 잘해요 gitu. Teman-teman juga paling 한국말 잘해요. Kadang-kadang dengarnya 한국말을 잘해요. Itu bisa dihilangkan menjadi 한국말 잘해요, 한국어 잘해요 gitu kan. Pandai bermain, pandai sepak bola gitu kan. Oh enggak, saya tidak terlalu pandai karena ada calnya berarti artinya tidak terlalu pandai. Diingat ya teman-teman, tidak boleh si calnya itu menempel sama mod. Kalau kayak gitu nanti artinya menjadi salah. Saya bersalah gitu ya. Jadi kita lihat di poin yang paling bawah ini, 저는 노래를 잘못해요. Kalau begini artinya saya salah bernyanyi. Jadi calmot itu kalau disambung artinya menjadi salah, lawan katanya benar ya gitu loh. 제가 잘못해요. Nah di situ artinya saya bersalah. Walaupun kalau lagi ngomong nggak ketahuan ya, apakah ada spasi atau tidak. Tapi kalau giliran menulis, gitu, tapi masih bisa dilihat dari konteks pembicaraan mana sih yang artinya mana sih yang saat artinya salah, mana sih yang saat artinya tidak pandai gitu ya, tidak terlalu pandai gitu ya. Nah, kalau yang bawahnya itu Chononorel Chalmotheo barulah artinya tidak terlalu pandai. Jadi pada saat calnya itu dispasi maka dia mempunyai arti tidak terlalu pandai. Tapi kalau misalnya calmotnya digabung maka itu artinya menjadi salah gitu. Misalnya calmot spasi tayo berarti artinya salah naik. Calmot spasi mogoyo berarti itu salah makan gitu. Diingat ya teman-teman, walaupun pada saat ngomong kita nggak tahu mana yang dispasin atau enggak, tapi dari konteks kita bisa tahu mana yang artinya salah, mana yang artinya tidak terlalu pandai. Tapi kalau dalam bahasa tulis wajib di spasi untuk supaya menghindari kesalahpahaman. Sekali lagi kalau disambung artinya salah, kalau tidak disambung artinya menjadi tidak terlalu pandai.